Tiba-tiba ada satu orang nih di obrolan itu yang nyeletuk, kan di ujung komplek itu ada ibu-ibu tua, janda, hidupnya sendiri. Setiap malam anjingnya itu ngegonggong gak jelas gitu. Apa jangan-jangan dia yang nyihir Alex? Oke, di video kali ini gue masih membahas tentang abad pertengahan lagi. Jadi di video gue sebelumnya gue pernah membahas terkait metode hukuman di abad pertengahan yang mind blowing, bisa dibilang absurd banget. Jadi di sini gue pengen ngebahas tentang banyaknya penyihir di abad pertengahan. Apakah benar penyihir? Kita langsung masuk ke videonya. Bayangin nih, misalnya lu dulu pernah hidup di abad pertengahan, taruhlah di abad ke-15. Nah, lu punya tetangga, misalnya komplek rumah lu ini bentuknya persegi panjang gitu ya. Bentuknya persegi panjang, lu sama kawan lu ini ada di tengah-tengah, di sebelahan gini. Lu punya kawan namanya Alex. Baru kemarin lu mancing sama dia, berenang sama dia, lari-lari sama dia. Kemudian di pagi harinya si Alex ini nggak bisa bangun, kepalanya pusing, muntah-muntah segala macam penyakit ada gitu, taruhlah kayak muntaber segala macam gitu ya, sakit tipes. Nah, lagi ngerumpi nih orang-orang komplek nih, bagian tengah ini orang-orang komplek pada ngomongin si Alex nih. Tiba-tiba ada satu orang nih di obrolan itu yang nyeletuk, kan di ujung komplek itu ada ibu-ibu tua, janda, hidupnya sendiri. Setiap malam anjingnya itu ngegonggong gak jelas gitu. Apa jangan-jangan dia yang nyihir Alex? Sebelum pembicaraan kita ini berlanjut ke yang lebih jauh lagi, gue pengen nge-disclaimer dulu nih. Penting diingat ya, konten ini murni untuk tujuan edukasi sejarah. Saya nggak bermaksud untuk menuduh, menyudutkan, atau menyalahkan kepercayaan institusi apapun itu. Yang kita bahas kali ini benar-benar konteksnya tentang sejarah, bagaimana pada abad pertengahan ini sebagai otoritas gereja menganggap sihir ini sebagai ancaman spiritual berdasarkan interpretasi terhadap kitab suci dan pengaruh pemikiran teolog seperti Saint Augustinus, Thomas Aquinas. Jadi yang kita bahas ini bukan iman, bukan kepercayaan, tapi bagaimana pemahaman terhadap sihir berkembang dalam kerangka sosial dan kepercayaan pada zaman itu. Sesuai dengan rujukan dari buku Malleus Maleficarum, terus The Witch Hunt in Early Modern Europe oleh Brian Livac. Sebenarnya untuk kepercayaan terhadap penyihir itu sendiri udah ada jauh sebelum abad pertengahan. Masyarakat pangan Romawi dan Yunani sudah percaya tuh terhadap mantra, ramuan, kemudian kekuatan-kekuatan spiritual. Tapi semua itu berubah drastis nih ketika kekristenan pada saat itu menyebar. Jadi pada saat itu gereja-gereja waktu dulu ini ya, gereja-gereja waktu dulu mulai nih mengait-ngaitkan nih segala bentuk sihir dengan iblis. Waktu itu segala macam suatu hal yang bisa dibilang menyimpang dari doktrin orang-orang saat itu dianggap sebagai tanda-tanda kesesatan. Jadi lu menyimpang dikit, lu sesat. Bahkan penyakit pun bisa dianggap sebagai ulah penyihir. Jadi di abad ke-15 sampai sebelum abad 18 sampai abad 18 lah taruh, Eropa ini mengalami sebuah kejadian yang bisa kita sebut dengan witch hunt hysteria, atau kata lainnya itu histeria pemburuan penyihir. Salah satu pemicu utamanya ini adalah buku Malleus Maleficarum atau Palu Para Penyihir yang ditulis di tahun 1487 oleh dua pendeta Dominikan. Nah, buku ini nih menjadi sebuah pedoman nih untuk memburu dan mengadili para penyihir pada saat itu gitu.
Salah satu isi dari buku ini menyatakan penyihir paling berbahaya itu adalah wanita yang pandai berbicara dan hidup sendiri. Dari tadi kan kita ngomongin tentang tuduh-menuduh ya. Misalnya nih ada orang dituduh penyihir. Nah, orang-orang pada saat itu ketika ada orang dituduh penyihir, dia orang bakal giring orang itu dan akan diuji dulu. Diuji dulu nih, bener penyihir atau bukan. Cuman metode pengujiannya ini di luar akal, coy. Dan dah di luar akal, sadis pula. Salah satu pengujiannya ini adalah dengan uji air, bukan disuruh minum ya. Jadi orang yang dituduh penyihir ini bakal diikat, kemudian dicelupin ke sungai. Nah, kan tenggelam tuh. Kalau dia nggak meninggal, berarti dia penyihir. Kalau dia meninggal, berarti dia nggak bersalah, bukan penyihir. Tapi ya kan, udah meninggal, coy. Selain dari uji air, ada lagi nih metode yang namanya cari tanda iblis. Jadi kalau misalnya ada tai lalat yang kocak, misalnya lu punya tompel di sini gitu, lu bisa dianggap penyihir orang zaman dulu itu. Kemudian ada luka, bekas luka yang dianggap tanda perjanjian atau persekutuan dengan setan misalnya. Misalnya luka lu itu kena beset celurit, bentuk polanya itu keren gitu. Wih, ini perjanjian dengan iblis nih, orang zaman dulu pasti ngomongnya gitu. Dan ada metode penyiksaan fisik. Kalau kita sering nonton film-film ya, mungkin itu referensinya gitu biar orang ini ngaku gitu ya. Tapi banyaknya nih orang-orang ini yang terdakwa penyihir mengaku penyihir biar penderitaan mereka ketika disiksa ini cepat berakhir lah gitu. Adah, nggak apa-apa lah gua meninggoy sekarang, yang penting penderitaan ini berakhir gitu. Dan mirisnya orang-orang yang tertuduh ini korbannya banyaknya itu perempuan, udah janda, perempuan tua, bidan. Nah, bidan yang orang-orang yang pinter dalam hal medis gitu, atau orang-orang yang hidupnya itu sendiri. Jadi kalau ini perempuan udah janda, udah tua, bidan, hidupnya sendiri pula, ya udah positif tuh. Tapi bukan cuman mereka aja, kadang orang pinter pada saat itu, orang yang jago ngeracik obat, kemudian orang yang terlalu cantik pun bisa dianggap sebagai penyihir. Bahkan nggak menutup kemungkinan anak-anak, pria, dan rohiniawan pada saat itu juga pernah menjadi korban tuduhan penyihir gitu. Kisah nyata singkatnya ini pernah terjadi di tahun 1692 di Salem, yaitu salah satu kota di Massachusetts. Koreksi gua kalau gua salah dalam penyebutannya. Pada saat itu histeria menyebar, kepanikan menyebar karena ada dua anak perempuan yang tiba-tiba kejang-kejang misterius. Kalau orang sekarang sih nyebutnya anyan gitu ya. Dan dalam beberapa minggu aja lebih dari 200 orang dituduh sebagai penyihir dan 20 orangnya dinyatakan sebagai penyihir dan dieksekusi pada saat itu. Akhirnya menjelang abad ke-18, kepercayaan terhadap penyihir ini mulai lama-lama runtuh lah, karena pada abad itu mulai nih revolusi ilmu pengetahuan ini berkembang. Jadi sains pada saat itu udah mulai berkembang lah. Jadi segala macam penyakit nggak dianggap semena-mena itu sihir. Dan pada akhirnya negara-negara ini mulai mencabutlah hukum-hukum perburuan penyihir. Ya, tapi udah terlambat juga sih. Banyak banget orang yang tertuduh dan meninggal karena ketidaktahuan mereka itu sendiri gitu ya. Tiba-tiba dituduh, tiba-tiba dieksekusi. Ya udah. Mungkin dari kisah ini mengajarkan kita untuk tidak semena-mena atau kayak gampang percaya terkait berita hoax ya, apalagi di digitalisasi dunia kita saat ini, segala macam media sosial bisa kita akses dengan sangat mudah. Berita yang begitu banyaknya dapat
kita temui, kita jumpai, bahkan otak kita belum sempat memproses berita sebelumnya, kita udah mendapatkan berita selanjutnya gitu loh. Jadi ya, bisalah kita lihat dari berbagai konten-konten atau berita yang ada di media, misalnya gambar ini, ada tulisan ini yang menggiring opini atau segala macamnya, itu berita hoax benar atau enggak. Bisa kita lihat di kolom komentarnya itu banyak banget lah kayak orang-orang yang langsung percaya gitu aja gitu loh. Bahkan ya harus kita klarifikasi dulu, harus kita teliti dulu ini benar atau enggak. Mungkin seperti itu sebagai penutup. Jika kalian suka sejarah-sejarah seperti ini, jangan lupa untuk nge-subscribe akun ini dan hidupin lonceng notifikasinya. Dan gua Santong, gue pamit.